Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ajis Fatur Rahman sebagai host. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu siapa? Rizky Abdul Rafi. Oke, nah kita pada hari ini bakalan ngebahas tentang cek iuran dan cara membayarnya di kanal resmi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, sebelum memulai perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita kenalan dulu ya. Iya, boleh. Oke, silakan Mas Rofi, perkenalkan diri dulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Abdul Rafi dan saya bekerja di BPJS bagian keuangan. Oke, sudah berapa lama di BPJS Kesehatan Cabang Karawang? Terhitung sejak mulai dari Oktober itu berarti udah mau 6 bulan ya berarti ya. Iya. Oke, berarti sekarang di BPJS KC Karawang itu kan di bidang keuangan. Iya. Nah, lebih spesifiknya itu di bagian apa, Pak? Kalau untuk lebih spesifiknya itu bagian telecollecting ya. Telecollecting itu kalau bagi orang-orang yang belum tahu itu telecollecting itu tugasnya itu menagih iuran ke peserta-peserta yang menunggak. Oh, jadi memang peran Pak atau Mas ya panggilnya ya? Mas aja ya kayaknya. Boleh, Mas Rofi aja ya kayaknya. Oke, lebih enak Mas gitu ya. Iya, Karena ya biar lebih enjoy aja gitu ya, Mas. boleh. Oke. Nah, jadi peran telecollecting ini di BPJS Kesehatan sekarang ini sedang gencar-gencarnya gitu ya, Mas. Apa ya namanya? Menjadi sosok ataupun peran penting lah gitu istilahnya ya, Mas ya. Iya betul Mas Ajis. Karena dengan menagihkan iuran ke peserta ini yang menunggak ya, kan banyak yang menunggak ke peserta ini. Iya. Jika kita tagihkan atau kita ingatkan ya peserta ini, jadi mudah-mudahan pesertanya membayar. Jika membayar ya, maka akan masuk ke kasnya BPJS, akan digunakan kembali untuk pengobatan para peserta-peserta, dan nantinya si BPJS ini kan tidak akan defisit lagi gitu. Iya, jadi yang memang sebagai modal utama ya Mas ya kalau Betul. misalkan iuran itu, karena ya tadi seperti yang rekan saya bilang gitu ya, iuran ini kan masuk ke kas BPJS dan nanti itu pun akan balik lagi digunakan oleh peserta-peserta yang memang sedang sakit, berobat di rumah sakit kan itu pun dari hasil iuran peserta gitu. Betul. Dan memang terlebih lagi di BPJS ini kan ada prinsip yang namanya gotong royong ya Mas. Gotong royong dalam membayar iuran gitu ya. Jadi mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang apa prinsip gotong royong dalam membayar iuran itu seperti apa? Nah, jadi untuk gotong royong ini kan kita kan ada yang membayar iuran ya. Nah, jika kartu atau BPJS kita ini tidak dipakai, maka iuran itu akan dialihkan bagi orang yang membutuhkan yang lain, bagi peserta yang lain yang membutuhkan. Iya. Gitu. Itu ya sifat gotong royongnya, saling membantu lah. Saling membantu satu Ya, sama lain. betul. Dan kita juga kan nggak mau kan, kita kalau mau kalau sakit gitu kan kita nggak mau. Iya, nggak mau. Iya, masa ada orang yang mau sakit sih? Ya intinya yang sehat membantu orang yang sakit gitu kan ya. Betul. Karena kita nggak tahu kan ya kapan kita sakit gitu ya. Dan ya kita siapa sih yang nggak mau yang mau sakit gitu ya, pasti kan nggak mau gitu ya. Iya betul. Jadi maka dari itu ya sama pentingnya lah bagi kita yang masih sehat dalam membayar iuran, karena iuran yang kita bayarkan itu dapat membantu rekan-rekan kita, sahabat ataupun keluarga kita yang memang mau lebih membutuhkan gitu Iya ya. betul. Iya, jadi tidak hanya sekedar membayar iuran, tapi juga ini atas dasar kemanusiaan juga ya berarti ya Mas. Betul. Kita saling membantu, saling tolong menolong. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama nih Mas, terkait dengan iuran. Iya. Nah, kira-kira kan di BPJS Kesehatan ini ada klasifikasi biaya iurannya Mas? Iya ada. Nah, itu ada kelas apa aja sih gitu? Dan berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan gitu? Oke, kita mulai dari yang terendah ya. Itu di BPJS sendiri ada 3 kelas. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Untuk kelas 3, itu per bulannya dan per jiwanya itu 35.000. Untuk kelas 2, itu per bulan dan per jiwanya 100.000.
Sementara untuk kelas 1 yang paling tertinggi itu ada 150.000 per bulan dan per jiwanya. Oke, jadi memang setiap kelas dan klasifikasi lah intinya itu Iya. memiliki nominal iuran yang berbeda gitu Iya, Mas. betul. Tapi tetaplah meskipun ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kita tetap memberikan pelayanan yang prima ya Mas gitu. Betul, itu kan masuk dalam salah satu ke dalam visinya BPJS Kesehatan juga. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi kan udah ngebahas tentang berapa dan apa aja sih kelas yang ada di BPJS terkait dengan iuran gitu. Iya. Nah, sekarang bagi sobat JK ini yang misalkan masih bingung misalkan mau cek iuran. Nah, kira-kira caranya gimana Mas Nah, cek iuran? untuk iuran ini para peserta bisa lewat mobile JKN Iya. atau lewat Pandawa. Nah, untuk di Pandawa sendiri ada nomor WA-nya ya, 08118165 Iya. Nah, itu bagi para peserta yang ingin cek iuran nanti bisa hubungi chatbot WA Pandawa. Kalau di MJKN nanti para peserta bisa masuk ke mobile JKN-nya, ke akunnya masing-masing, kemudian klik menu lainnya, kemudian klik info iuran. Info Nah, iuran. nanti akan tertera itu iurannya atau tunggakannya dari awal menunggak berapa totalnya per pesertanya juga ya. Oke, jadi ya memang cara cek iurannya pun udah gampang banget ya Iya, sekarang. betul. Udah serba digital, nggak perlu lagi datang ke kantor untuk cek iuran gitu. Kita bisa tinggal akses iuran sambil rebahan di rumah. Iya, betul, betul. Sambil main HP bisa. Iya, karena ya itu tadi karena ada digital itu, digitalisasi itu. Jadi serba mudah sekarang itu ya, bisa melalui apa tadi? Pandawa dan juga mobile JKN. Dan mobile JKN gitu ya. Nah, selanjutnya Mas, cara membayar iuran melalui kanal-kanal yang telah bekerja sama tuh gimana sih? Gitu kan ada ya. Sekarang ini dalam membayar iuran udah gampang banget. Dari mulai tadi kanal layanannya dari Pandawa, terus dari mobile JKN, aplikasi dan sekarang banyak kanal-kanal pembayaran yang memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, nah itu bisa dijelaskan gitu cara membayarnya gimana dan apa saja sih kanal-kanal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran? Nah, ada beberapa kanal ya. Yang pertama itu ada bank pemerintah. Ada dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan juga BTN. Untuk lewat ini bisa lewat ATM ataupun lewat mobile bankingnya. Nah, untuk lewat ATM nanti tinggal masukin kartu ATM dan juga PIN-nya, kemudian klik menu bayar, kemudian kesehatan atau BPJS, kemudian masukkan nomor pesertanya. Nanti di situ tertera tagihannya, kemudian bisa langsung dibayar. Sementara untuk lewat mobile banking sendiri, nanti di mobile banking ada pilihan di menu bayar beli, kemudian pilih layanan kesehatan. Layanan kesehatan nanti ada menu BPJS atau asuransi, klik situ, kemudian nanti tinggal masukkan nomor pesertanya atau kode VI-nya, virtual akun, Ya. kemudian nanti akan tertera tagihannya. Selanjutnya ada dari bank swasta ada bisa BCA, dari bank-bank lainnya, dan juga ada dari bank daerah yaitu BPD. Selanjutnya juga ada dari e-commerce. E-commerce itu bisa dari Dana, Tokopedia, Shopee Pay juga bisa. Terus kemudian ada dari Bukalapak. Selanjutnya ada dari retail. Retail ini Indomaret, Alfa ya. Itu Indomaret, Alfamart. Iya. Pegadaian juga bisa. Pegadaian bisa. Pegadaian, pos juga bisa. Hmm. Begitu. Untuk selanjutnya traditional merchant. Ya. Nah, itu sendiri bisa dari Arindo, Bakul, Bifas, Bima Sakti, dan lain-lain. Iya. Gitu. Oh, berarti banyak banget ya Mas. Banyak. Saya Pilihan. sampai pusing nih, bukan pusing gara-gara nggak bisa bayar iuran, tapi pusing mau pakai kanal yang mana nih buat bayarnya gitu. Iya, betul. Saking banyaknya dan mudahnya tentunya ya. Ya, itu kan untuk mempermudah peserta agar tidak malas untuk membayar iuran. Iya, mobil banking bisa, ATM, terus e-commerce, tadi e-wallet, retail Indomaret, Alfa Indomaret, bisa betul. sekarang ya.
Jadi serba mudah lah sekarang gitu. Jadi tanpa ada alasan lagi nih buat teman-teman sobat JKN yang misalkan bingung ataupun nggak tahu karena pembayaran iuran BPJS Kesehatan tuh apa aja. Nah, sekarang kita bahas gitu ya. Iya, Nah, terus selanjutnya Mas, kan yang namanya iuran itu kan kadang kala ada yang bayar, terus ada yang nggak bayar juga. Nah, iya. kira-kira terkait dengan teman-teman atau sobat JKN yang ada tunggakan ataupun nggak bayar iuran itu gimana Mas? Nah, untuk ini, kami kan ada divisi telecollecting ya, yang di bagian Ya, keuangan. Nah, tugasnya itu menagih para peserta, Mas Ajis. ya, Nanti para peserta akan di WA atau enggak di SMS sama bagian telecollecting ini satu persatu nanti di SMS ke peserta per keluarga. ya. Nanti diingatkan bahwa BPJS-nya sudah ada tunggakan sekian, berapa rupiah dan berapa bulan. Begitu, Mas Ajis. Dan kalau misalkan apa? Dan kalau misal pun teman-teman JKN, sobat JKN ada yang mager setiap bulan misalkan harus bayar iuran, ini yang mandiri gitu ya. Iya. Yang segmen mandiri kan ada sekarang ya. Kalau nggak salah itu auto debit mas. Oh iya, auto debit, betul. Betul, untuk auto debit juga bisa. Nanti para peserta tinggal mendaftar ke auto debit di Mobile JKN. Nah, untuk pendaftarannya itu nggak mudah sekali, nggak tinggal masuk ke Mobile JKN, kemudian pilih menu lainnya, kemudian klik auto debit, nanti tinggal didaftarkan di situ. Ya, jadi manfaat dari auto debit itu kira-kira apa aja mas? Nah, itu jadi kan kadang suka ada peserta yang lupa ya Mas Adis ya. Ya, Nanti jadi ya, setiap bulan gitu kan karena ada tagihan gitu iya, kan betul, ada betul. tagihan masuk kadang-kadang suka kelupaan atau apa nah Iya. ini mungkin solusi dari biar sobat JKN bayarnya gak lupa gitu ya gak ketinggalan bayar gitu. Iya, kan kalau misal ada peserta yang lupa nih, itu biar menghindarkan para peserta lupa untuk membayar. Jadi Ya, tiap bulan itu akan terpotong otomatis dari saldo. otomatis. Iya, untuk auto debit itu. Nah, itu juga bisa membantu para peserta agar si BPJS-nya aktif terus dan tidak menunggak lebih dari Ya. 2 bulan 1 bulan. Jadi kalau misalkan emang sobat JKN mau ditinggalin setiap bulan tanpa ngecek-ngecek pembayaran iuran kan bisa ya otomatis betul. karena dengan auto debit ini otomatis tertarik gitu ya saldo yang mungkin dari rekening Iya. ataupun dari e-wallet ataupun lainnya gitu otomatis terbayarkan gitu ya Iya, Mas. langsung terpotong dari rekeningnya. Ya, nah kira-kira kan tadi seperti yang Mas Rofi bilang bahwasanya dari teman-teman telecollecting itu kan ada apa ya tugas untuk mengingatkan ataupun menagih lah istilahnya Iya. sobat-sobat JKN yang memang ada tunggakan atau belum bayar. Nah, kira-kira kan untuk membayar ataupun dari telecollecting ini untuk reminder atau mengingatkan sobat-sobat JKN ini kan ada nomor khususnya ya. Iya, nanti para agen telecollecting ini nanti akan diberi nomor WA yang kemudian akan menghubungi para peserta ini lewat WhatsApp atau SMS. Ya, Iya. Nah, itu untuk membedakannya, kami para agen telecollecting tidak pernah meminta iuran atau biaya langsung ditransfer ke salah satu rekening. Melainkan untuk iuran atau biaya itu akan ditransfer atau akan dibayarkan melalui lewat nomor peserta. Jadi kami tidak menerima apapun atau misalkan ada nomor yang mengirimkan nomor rekening tidak jelas atas asal usulnya dan bukan nomor pesertanya sendiri, itu jangan dipercaya. ya. Iya. Jika mau membayar langsung saja dengan nomor peserta bisa ke Alfamart, ke bank atau ATM. Begitu. Oh, jadi memang dari pihak telecollecting resmi BPJS Kesehatan ini tidak meminta transfer secara langsung ke nomor yang WA kasihnya gitu Iya, ya. betul. Atau mengatasnamakan BPJS itu tidak Iya. benar. Karena ya yang tadi sudah kami bicarakan bahwa pembayaran iuran secara resmi ini kan ada karena pembayaran resminya Iya, betul. dan tidak merujuk pada suatu nomor rekening pribadi gitu Iya, ya. betul, betul. Langsung saja Pak pada nomor pesertanya. Karena itu sudah terkoneksi dengan nomor peserta dan juga nanti tagihannya akan muncul. Iya, oke oke oke. Nah, terus
kan tugas dari telecollecting ini ya reminder lah atau mengingatkan sobat-sobat JKN yang belum bayar ataupun menunggak. Nah, kira-kira langkah apa saja sih yang dilakukan oleh telecollecting, Mas, buat reminder pesertanya itu? Apakah hanya sekedar melalui WhatsApp ataupun gimana? Selain melalui WhatsApp bisa melalui SMS pesannya, Mas. Ya, Saja selain itu juga kami juga aktif selama jam kerja. Nanti jika ada peserta yang mau bertanya akan kami balas. Kayak gitu. Jadi kita membangun kedekatan dengan peserta gitu. kalau melalui telepon gitu itu bisa atau gimana? Bisa Mas Ajis, karena memang melalui telepon juga bisa kan, eee, tergantung dari nomor pesertanya yang tidak aktif ya tidak akan kami telepon ya Mas. Ya, Jika ada peserta yang aktif nomor teleponnya maka akan kami telepon, tapi jika pesan WA-nya atau pesan SMS-nya sudah tersampaikan maka tidak akan kami telepon. iya, berarti ya buat teman-teman yang memang ada kendala dari pembayaran iuran seperti menunggak misalkan ya, terus ada tiba-tiba notifikasi masuk nih melalui WhatsApp ataupun ada tiba-tiba yang menelpon gitu terkait dengan reminder iuran biaya BPJS Kesehatan. Nah, itu jangan langsung diblokir ataupun jangan langsung di reject ya Iya teleponnya. betul, kan itu mempengaruhi capaian dari telecollecting juga ya Mas. Nanti WA telecollectingnya bisa diblok sama pihak WhatsApp. Iya, karena ya kita harus pintar lah memilah-milih gitu mana pesan yang memang menipu, hoax dan lainnya gitu dan mana pesan yang memang berisi pesan yang sebenarnya gitu ya Iya Mas ya. betul. Jadi jangan terlalu langsung diblokir ataupun tidak percaya. Kita harus dulu memilah-milih, dibaca dulu nih pesannya kira-kira apa. Nah, apabila memang pesannya merujuk ke harus mentransfer sejumlah uang atau melampirkan dokumen-dokumen penting lainnya itu patut dicurigai gitu ya, Betul, Mas. betul. Karena dari BPJS Kesehatan sendiri itu tidak pernah meminta untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening pribadi ataupun Itu ya. melampirkan dokumen-dokumen yang sekiranya bersifat rahasia dan penting gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, terus kira-kira kan mungkin banyak ya dari teman-teman sobat JKN yang takut nih akan adanya penipuan, terus hoax dan ya kejahatan-kejahatan dari apa ya media sosial lainnya gitu lah ya. Nah, kira-kira cara kita mengatasi penipuan terkhususnya dalam yang tadi misalkan dibilang reminder iuran BPJS Kesehatan, pembayaran lain dan sebagainya itu gimana sih Mas cara-cara kita bisa memilah-milih lah gitu dan mengantisipasi ini tuh pesan yang hoax dan menipu tuh gimana sih gitu? Ya, pertama dari kami sendiri telecollecting ya kami tidak akan melakukan spam WA atau Ya. SMS. Kami hanya akan mengirim sekali saja ke salah satu ke peserta. Yaitu satu peserta itu untuk satu keluarga biasanya Mas Ajis ya tagihannya itu. Nah itu para peserta bisa langsung klik sendiri ketika kami mengirim nanti notifnya itu hanya akan membayar para peserta akan dibimbing untuk membayar lewat nomor pesertanya tidak membayar ke rekening tertentu Mas Ajis. Jadi untuk memilihnya harap untuk dibaca dan jangan gampang percaya dengan sesuatu dan juga yang bersifat memaksa. Jika misalkan contoh ada nomor WA dari luar nih datang ke salah satu peserta memaksa-maksa untuk agar dibayarkan atau mungkin bulan-bulan kemarin tuh sedang marak ada dan harus bayar karena untuk obat pesertanya orang Karawang tetapi dipakainya di Bandung terakhir kali ininya BPJS-nya itu jangan dipercaya Mas Ajis karena itu mungkin bisa hoax dan juga penipuan. Iya. Nah, apalagi kalau misal disuruhnya suruh transfer ke nomor rekening ini wah bohong itu Mas Ajis jangan percaya itu. Oke, berarti ya ini balik lagi ke kita berarti ya Mas ya. Betul Mas. Gimana cara kita pintar dalam menanggapi suatu pesan gitu ya. Baik itu di WhatsApp ataupun di telepon itu ya sobat JKN lebih berhati-hatilah dan lebih bisa memilah-milih lah mana yang sekiranya penipu dan
resmi dari BPJS Kesehatan gitu ya. Oke, nah mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Mas Oh, iya. dari podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, tolong dong closing statement dari Mas Robi buat peserta JKN nih, sobat-sobat JKN itu kayak gimana? Baik, mungkin dari saya terima kasih telah menyimak episode podcast kali ini tentang iuran BPJS Kesehatan ya Mas. Semoga obrolan kita dapat menambah pemahaman dan kesadaran bagi para peserta agar pentingnya membayar iuran tepat waktu agar BPJS akan terus aktif dan juga dapat dipakai ketika dalam keadaan darurat. Begitu Mas. Oke. Eh, nah berarti itu aja ya teman-teman sobat JKN. Jadi kesimpulannya dalam BPJS Kesehatan ini membayar iuran itu sangat perlu karena ini pun bukan hanya sekedar membayar iuran tapi berlandaskan atas rasa kemanusiaan juga ya. Betul, betul. Karena balik lagi ke tadi kita sudah jelaskan bahwasannya ada prinsip yang namanya gotong royong dalam membayar iuran. Iya. Jadi yang sehat menolong yang sakit gitu. Jadi apabila kita membayar iuran dalam kondisi yang sehat, berarti iuran yang kita bayarkan ini bermanfaat bagi orang-orang yang lebih membutuhkan gitu, yang sakit lah istilahnya gitu ya Mas ya. Iya, betul Mas. Dan teman-teman jangan lupa juga tadi mohon dicatat ya karena pembayaran resminya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apa aja dari tadi mulai m-banking, ATM, e-commerce, e-wallet, toko retail dan lain sebagainya banyak banget gitu. Jadi buat teman-teman sobat JKN nggak perlu risau, nggak perlu khawatir lagi sekarang membayar iuran udah serba mudah ya, serba gampang gitu, bisa dibayarkan di mana aja gitu. Dan satu lagi jangan lupa tonton episode-episode podcast yang lainnya karena di podcast Info JKN Karawang ini banyaklah informasi-informasi Mengenai dan satu lagi jangan lupa nonton podcast-podcast lainnya di Info JKN Karawang ya, nama channel YouTube-nya gitu ya. Namanya kan ini namanya podcast Paham JKN gitu. Nah, channel YouTube-nya itu Info JKN Karawang gitu. Jangan lupa saksikan karena banyak banget info-info menarik dan bermanfaat tentunya terkait dengan program JKN ini. Oke, terima kasih Mas Rofi. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini ya. sama-sama. Terima kasih. Oke, teman-teman sobat JKN, mungkin cukup sekian perbincangan kita mengenai cek iuran dan cara membayarnya di kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan. Ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.